terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, kita satukan hati, kita minta pertolongan tangan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami puji, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk minggu hari ini, untuk berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami mengerti dan kami melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, sehingga hamba mampu menyampaikan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita, yaitu dari Kolose 1 ayat 9 sampai dengan 14. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Kolose 1 ayat 9 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa
yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap semua ada dalam keadaan baik-baik saja di tengah kondisi, keadaan, situasi pandemi yang masih berjalan, masih berlangsung. Tapi kita punya satu keyakinan, di dalam Yesus Kristus ada kekuatan untuk kita terus berjalan bersamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saya memberi judul minggu hari ini, dalam renungan minggu hari ini adalah Mengenal Kehendak Allah dalam Hidup. Mengenal dan memahami kehendak Allah adalah suatu kerinduan dari anak-anak Tuhan, sehingga kita dapat mengetahui apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan rancang untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan bukan saja apa yang tertulis dalam kitab kehidupan atau dalam firman Tuhan yang selalu kita renungkan, tetapi ada juga kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita untuk dilakukan oleh kita anak-anaknya, yaitu hubungan kita dengan sesama. Ada juga rancangan-rancangan kehidupan kita yang di dalamnya ada rancangan atau ada rencana kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Atau kita menyikapi keadaan kita saat ini yang di dalamnya ada kehendak Tuhan yang harus kita pahami. Jadi ada banyak hal yang dapat kita lihat, yang sebenarnya semua ada dalam kehendak Tuhan, semua ada dalam rancangan Tuhan. Kalau kita lihat, kita baca dari Efesus, saya akan membaca dari Efesus 5 ayat 17. Itu sangat jelas dikatakan oleh Paulus, Efesus 5 ayat 17, saya akan membaca untuk jemaat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus menekankan pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan dapat mengerti kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Bukan saja yang tersurat dalam firman Tuhan, tetapi yang tersirat dalam perjalanan kehidupan kita. Di situ banyak sekali rambu-rambu dari Tuhan yang harus kita lakukan agar kita tidak salah dalam melangkah. Itu juga seperti yang tertulis dalam Roma ayat 12 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakan supaya ada kejelasan bagi jemaat. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat keduanya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sangat jelas di ayat kedua ya, saya ulang. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya agar kita dapat memahami kehendak Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita renungkan ayat dari Roma 12 ayat 1 sampai 2 tadi, banyak sekali apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan juga banyak rambu-rambu Tuhan yang Tuhan berikan. Yang perlu diingat oleh jemaat,
bahwa kita diberikan hikmat. Kita diberikan hikmat yang berarti kita diberikan kepintaran, kita diberikan kemampuan, kita diberikan kebijaksanaan, dan kita diberikan kearifan. Hikmat ini adalah kemampuan praktis yang ada, yang diberikan oleh Tuhan Allah agar kita dapat memahami kebenaran Allah yang di dalamnya terdapat kehendak Allah. Jadi hikmat tadi kemampuan praktis yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan untuk kita, sehingga kita mampu mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita sudah memahami kehendak Allah, atau kita mengenal akan Allah, ada baiknya kita juga mengetahui tujuan dan kehendak Allah yang harus kita lakukan sesuai dengan konteks yang kita baca di dalam firman Tuhan tadi. Ada 6 hal yang dapat saya sampaikan sesuai dengan pembacaan yang dijabarkan oleh Paulus, sehingga kita mengetahui. Tadi kita sudah memahami secara singkat, dan sekarang kita harus mengetahui tujuan apa yang diungkap oleh Paulus di dalam Kolose tadi. Kolose 1 tadi. Yang diangkat oleh Paulus di dalam Kolose 1, ada tujuan. Ada tujuan, ada 6 tujuan yang bisa kita lihat. Tapi di pagi yang indah ini, saya akan memberikan 3 saja. Selebihnya yang 3 hal dalam tujuan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, saya akan membagikan pada minggu yang akan datang. Yang pertama, tujuan agar kita mengetahui kehendak Tuhan, yang pertama adalah agar kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Untuk kita mengetahui kehendak Tuhan tadi adalah tujuannya agar kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Kita kembali ke Kolose 1 tadi. Kolose 1 saya akan membaca dari ayat 9 sampai ayat 10. Demikian. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga, nah ini yang nomor 1, sehingga hidupmu layak di hadapannya. Jadi tujuan untuk kita mengerti kehendak Allah adalah agar hidup kita layak di hadapan Tuhan. Yang dimaksud oleh ayat ini supaya kamu dapat menjalani suatu kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Artinya, kata layak di sini berarti kehidupan dengan standar yang ditentukan. Yaitu standarnya Tuhan. Apa itu standar Tuhan? Hidup takut akan Tuhan, iman yang teguh kepadanya, hidup yang dihiasi dengan ibadah dan doa, serta ada ucapan syukur, ada puji-pujian yang meluap keluar dari kehidupan kita, sehingga semua itu berdampak. Dan melaluinya ada berkat-berkat Tuhan yang tercurah, yang dapat dirasakan oleh keluarga. Jadi, sehingga hidup kita layak. Bukan saja hidup kita layak, tapi hidup kita meluap akan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kita dapat dilihat, kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita bicara kehidupan jasmani, pasti kita mempersiapkan stamina jasmani kita sangat luar biasa. Khususnya di saat keadaan seperti ini. Kita menjaga stamina kehidupan jasmani kita. Tapi kalau saya menanyakan kepada jemaat sekalian atau kepada saudara-saudara sekalian, bagaimana
kita menjaga stamina rohani kita saat ini? Harusnya seimbang. Tatkala kita mau menjaga stamina jasmani kita, kita juga harus memperhatikan stamina rohani kita. Dalam keadaan seperti ini, bukan saja kita harus menjaga stamina jasmani, tetapi stamina rohani pun harus diperhatikan, sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan. Tadi, hidup yang dihiasi dengan ibadah, hidup yang dihiasi dengan doa, hidup yang dihiasi dengan ucapan syukur dan puji-pujian. Jadi, stamina rohani kita juga terjaga dengan baik. Itu yang pertama. Jadi, kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Jadi, maksud dan tujuan kita mengenal kehendak Tuhan adalah yang pertama, maksudnya agar kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, dalam kita untuk kita mengenal kehendak Tuhan, yaitu tujuan yang kedua adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu di ayat 10 dilanjutkan situ ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Jadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang dimaksud dengan berkenan artinya adalah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah di dalam segala hal. Untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, saya memberi contoh kehidupan seorang Raja Daud. Seorang raja yang besar di Israel, di mana Allah berkenan kepadanya. Sekarang apa sih yang dilakukan oleh Daud sehingga dia berkenan di hadapan Allah? Sekarang kita ke Mazmur. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama, Daud membangun keintiman dengan Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga dia berkenan kepada Tuhan. Dia membangun keintiman dengan Tuhan dengan sangat luar biasa. Kita ke Mazmur 119. Apa yang dikatakan oleh pemazmur di sini tentang Daud? Mazmur 119 ayat 171 sampai 175 saya akan membacakan untuk jemaat. Biarlah bibirku mengucap puji-pujian, sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukummu menolong aku. Kita buka lagi di Mazmur 25, di mana saya akan memperlihatkan kepada jemaat bagaimana Allah berkenan kepada Daud. Jadi Daud membangun keintiman dengan Tuhan dengan sangat luar biasa. Kita buka ke Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 14. Apa yang dikatakan oleh Daud di sini ayat 14? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia membangun relasi keintiman dengan Tuhan sangat luar biasa, sehingga Allah berkenan kepada Daud. Sehingga Daud berhasil di dalam kehidupannya karena dia mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah. Yang berikut yang bisa kita lihat dari Daud, Daud hidup berserah, Daud hidup bersandar kepada Allah. Waktu Daud menghadapi Goliat, dan waktu Daud menghadapi Raja Saul, waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, apa yang dilakukan oleh Daud?
dia berserah. Dan dia bersandar penuh kepada Tuhan. Secara manusia tidak mungkin. Tetapi tatkala kita mau berserah, tatkala kita mau bersandar pada Tuhan, pasti ada mujizat Tuhan yang nyata dalam hidup. Itu yang dilakukan oleh Daud. Selain dia menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, dia juga mau hidup berserah. Dia mau hidup bersandar kepada Allah. Apa yang bisa kita lihat juga dari Daud? Ada hidup dengan kerendahan hati yang dimunculkan oleh Daud. Waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak melawan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menerima segala apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Dan dia minta ampun kepada Allah. Serta dia mau bertobat. Allah tidak menyenangi orang yang dengan kesombongan dan dengan kecongkakan. Orang yang sombong, orang yang congkak akan dibenci oleh Tuhan Allah. Jadi ada kerendahan hati yang dimunculkan oleh Daud. Sehingga Daud berkenan di hadapan Allah. Jadi tujuan kita untuk memahami kehendak Allah agar kita berkenan di hadapan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kehidupan yang berbuah. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi tujuan kita mengenal kehendak Allah agar kehidupan kita, kehidupan saudara-saudara, kehidupan saya berbuah. Dan kita dapat memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi kita kembali ke Kolose. Kita kembali ke Kolose 1 tadi di ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi, mengenal kehendak Tuhan adalah untuk bertujuan agar kehidupan kita dapat berbuah. Dan kita semua dapat memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kalau kita mengenal, kita mengetahui serta melakukan kehendak Allah, hidup kita akan berbuah. Dan itu merupakan akibat atau berkat dalam kehidupan kita. Buah kehidupan kita akan dapat dilihat. Buah kehidupan kita akan dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Buah kehidupan kita akan nampak lebat dan akan terus berbuah dalam setiap musim kehidupan. Jadi kehidupan yang berbuah, kehidupan yang dapat memberi buah dalam segala pekerjaan itu didapat dari kita mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Ada berkat yang diberikan, yaitu kehidupan yang berbuah. Dan buahnya nampak, dapat terlihat. Buahnya lebat dan terus dari musim ke musim. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita benar-benar mengenal kehendak Allah, dan kita mau melakukannya kehendak Allah, niscaya ketiga hal tadi dapat terlihat. Dan itu menjadi berkat di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama tadi, kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Pasti kita mau hidup kita layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu kerinduan di dalam kehidupan kita semua. Dan ada berkat Tuhan, di mana kehidupan kita berbuah. Dan kehidupan kita memberi buah dalam segala pekerjaan baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. 3 hal itu yang bisa saya bagikan di minggu hari ini.
Seperti tadi di awal saya sampaikan, ada 3 hal lagi. Itu akan saya sampaikan pada minggu yang akan datang. Terpujilah Kristus di atas segala-galanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk minggu hari ini kami ada boleh memuji-muji nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyapa hidup kami. Di mana mampukan kami dapat mengenal, mengetahui rancangan, rencana, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami semua yang untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi ada hadir di dalam loh, hati dan pikiran kami. Kami bersyukur karena kami punya Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang memampukan kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Kami bersyukur atas 1 pekan yang sudah yang mereka sudah lewati. Dan mereka akan memasuki pekan yang baru. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Suami, istri, anak-anak, dalam kegiatan, dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan bagi anak-anak kami dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, Tuhan Yesus juga boleh menyertai, memberkati, memberi semangat di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga menyerahkan kami sebagai orang tua, Tuhan Yesus juga berkati. Mampukan kami menyiapkan, menyediakan seluruh kebutuhan kehidupan. Hari lepas hari, kebutuhan kehidupan, pendidikan, dan sebagainya. Kami juga menyerahkan kesehatan kami, Tuhan Yesus berkati kesehatan kami. Di tengah-tengah pandemi yang masih berjalan. Tetapi kami punya Allah yang sangat luar biasa. Allah menjaga, Allah melindungi, Allah memelihara kehidupan kami. Kami juga punya pergumulan ya Tuhan Yesus. Karena masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Kami menyerahkannya setiap pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Persoalan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya melalui kekuatan Tuhan Yesus. Pasti ada jalan keluar yang terbaik. Dan kami menyerahkan setiap pergumulan, permasalahan yang kami hadapi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Atau kami juga bergumul dengan sakit penyakit yang kami derita. Apapun juga yang sedang dialami, penderitaan sakit penyakit yang dialami oleh jemaat. Dan saudara-saudara yang melihat YouTube di minggu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, apapun juga sakit penyakit, Tuhan Yesus menjamah. Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus memulihkan. Makanan, minuman, obat-obatan, Tuhan Yesus memberkati. Menyembuhkan melalui bilur-bilur dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur bagi jemaat yang Tuhan Yesus sudah nyatakan melalui hari ulang tahun. Baik hari ulang tahun kelahiran ataupun hari ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai perjalanan kehidupan mereka. Bahkan kami bersyukur atas kesuksesan yang Tuhan Yesus berikan dalam pekerjaan kami, dalam kegiatan kami, dalam usaha kami. Kami bersyukur karena cinta kasih Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan perjuangan dari bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, staf menteri. Mereka berjuang untuk menuntaskan pandemi yang berjalan ini. Melalui vaksinasi yang terus berjalan, Tuhan Yesus memberkati. Agar vaksinasi ini boleh ada sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Sehingga dapat menekan jumlah penularan yang ada. Kami menyerahkannya. Pemerintah, bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Kami juga menyerahkan TNI, kami menyerahkan juga Polri yang mengawal kedaulatan bangsa dan negara kami.
Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Kami mau berdoa bagi para dokter, juru rawat, rumah sakit, mereka ada semua garda terdepan untuk menghalangi penyebaran virus 19 ini. Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus menyertai mereka. Bahkan kami mau berdoa bagi pasien-pasien yang ada, baik yang di rumah sakit atau yang isoman di rumah. Tuhan Yesus juga memberkati, Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan rencana-rencana dalam kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati seluruh rencana yang akan kami lakukan. Bahkan rencana untuk kami ibadah tatap muka kembali pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, mempersiapkan segala sesuatunya. Kami menyerahkan segala kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan, khususnya dalam perjalanan pelayanan kami. Tuhan Yesus menyertai, memberkati. Lalu kami menyerahkan gereja kami, Gereja Kemah Injil Indonesia, baik yang ada di pusat sampai di pelosok-pelosok. Tuhan Yesus memberkati pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus memberkati jemaat-jemaat sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan wilayah kami yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus boleh menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dan ampuni salah, ampuni dosa kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Kristus di atas segala-galanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.